Assalamualaikum, bonjour, selamat datang kembali di channel Ayu Kadrianti, channel informatif berisi fakta-fakta menarik yang sayang jika kalian lewatkan. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di HP kalian. Oke, without any further ado, let's move to the topic. Operasi perburuan pentolan pemberontak Kahar Muzakkar berakhir di penghujung Ramadan. Di pagi buta, tepat di hari Idul Fitri, dia ditembak mati. Perundingan demi perundingan yang gagal memicu Presiden Soekarno mengambil sikap tegas. Pada 17 Agustus 1964, Bung Karno memerintahkan Kodam 4 Hasanuddin untuk menangkap pentolan DITII Sulawesi Selatan Abdul Kahar Muzakkar, hidup atau mati. Pangdam Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf, merespon perintah itu dengan melanjutkan operasi kilat. Sebelumnya, Yusuf bersama pasukan Kujang dari Kodam Siliwangi melalui operasi itu telah menumpas pemberontakan Andi Serlik di Pindrang. Pada Agustus tahun itu, posisi Kahar diperkirakan berada di bagian tenggara Sulawesi Selatan. Informasi itu diperoleh dari hasil pertemuan dengan pengawalnya di Rauta, sekitar Danau Towuti. Setelah berhasil menguasai daerah sekitar Latimojong, operasi diarahkan ke Tenggara. RPKAD yang kini dikenal dengan Kopassus juga mendapat penugasan di bawah Batalion Infanteri 330 para Kujang 1 dipimpin Mayor Yogi S. Mehmet untuk membantu Kodam Hasanuddin. Pengepungan Kahar dipimpin Kolonel GP Solihin, seorang perwira senior dari Siliwangi yang ditugasi sebagai Kepala Staf Operasi Kilat. Pengawasan di daerah pegunungan Sulsel telah dilakukan lama. Kehadiran RPKAD di sisi gunung diharapkan dapat menutup akses pergerakan Kahar dan kelompoknya. Pada Januari 1965, seorang perwira kepercayaan Kahar Muzakkar yakni Letkol TII Kadir Junus menyerah kepada TNI. Kadir pun membuka tempat persembunyian Kahar yang dikatakan berada di suatu tempat di Sulawesi Tenggara, tepatnya dekat Sungai Lasolo, Kabupaten Kendari. Kendati demikian, kepastian lokasi musuh negara nomor 1 setelah tamatnya riwayat pendiri NII di Jawa Barat Sukarmadi Marijan Kartosuwiryo itu diperoleh tim RPKAD usai mereka menyergap kelompok Kahar di sekitar Lawate. Di antara dokumen-dokumen yang disita terdapat surat-surat yang masih baru ditulis oleh Kahar Muzakkar yang ditujukan kepada Mansur. Informasi itu diteruskan kepada Yogi S. Mehmet. Perwira Baret Merah itu lantas memerintahkan operasi penuh. Tak tanggung-tanggung, 4 kompi Yonif 330 dikerahkan. Salah satu satuan yang melakukan patrol yakni Peleton 1 Kompi D pimpinan Peltu Umar. Pada 1 Februari 1965, satu kelompok peleton Umar berhasil menangkap Menteri Kesehatan Republik Persatuan Islam Indonesia bentukan Kahar dan 144 pengikutnya. Dari penangkapan ini, informasi keberadaan pria yang memiliki panggilan Ladomeng itu terus diperoleh. Pada 2 Februari, salah satu anak buah Umar melihat seorang pria bersenjata mengarungi Sungai Lasolo dengan rakit. Pasukan para Kujang membuntuti. Operasi penyergapan pun disusun cepat. Ternyata, rakit menuju perkemahan dari bivak di tepi sungai. Pada dini hari 3 Februari, Umar memerintahkan pasukannya mengepung perkemahan. 4 prajurit ditinggal di seberang sungai untuk mencegah lawan yang sekiranya nanti melarikan diri. Pasukan para Kujang ini mengepung seraya menunggu terang. Pukul 4, beberapa orang keluar bivak dan berjalan menuju sungai. Khawatir mereka akan melakukan sesuatu, 4 prajurit TNI di seberang sungai menghujani tembakan. Rentetan tembakan itu lantas diikuti puluhan prajurit yang telah mengepung perkemahan Kahar. Pagi buta itu pecah dengan baku tembak yang menggelegar. Hanya sekitar 5 menit, dalam suasana pagi buta yang masih samar-samar tersebut, tampak seseorang keluar dan berlari membawa sesuatu. Prajurit Kujang mengira barang yang di tangan orang tersebut adalah granat. Tak mau mengambil risiko, Kopral 3 Sadeli menembakkan rentetan senapan Thompson. 3 peluru bersarang di tubuh pria itu yang membuatnya roboh bersimbah darah. Kala fajar mulai menyingsing, mayat-mayat yang berserakan dikumpulkan.
Akhirnya diyakini salah satu yang tewas adalah Kahar Muzakkar, orang yang paling ditakuti sejak 1950 dan yang mengangkat dirinya sebagai Khalifah RPII. Kahar meninggal akibat terjangan peluru pada 3 Februari 1965 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kahar Muzakkar sejatinya bukan orang awam bagi Soekarno. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, putra Luwu ini mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi yang kemudian menjadi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Di Jakarta pula dia membuktikan keberaniannya. Pada rapat raksasa di Ikada 19 September 1945, pria yang memiliki panggilan Ladomeng ini ikut mengawal Soekarno. Saat sang proklamator didesak untuk berpidato, tidak banyak orang yang berani berdiri di depan mobil. Tapi, Kahar termasuk segelintir pemuda yang nekat melepaskan dua tokoh itu dari kepungan bayonet tentara Jepang. Namun putaran waktu dan perubahan situasi mengubah ideologi perjuangan Kahar. Dari seorang patriot, dia dicap pembelot. Cikal bakal pemberontakan Kahar telah terasa sejak awal 1950 ketika terjadi perselisihan antara mantan pasukan gerilya dengan petinggi militer di Sulawesi Selatan. Kala itu, pada 18 Juni 1950, Kahar diminta untuk menuju ke Sulsel dalam rangka menenangkan para pasukan gerilya Sulawesi Selatan yang memberontak. Panglima Komando Tentara dan Teritorial Indonesia Timur, Kolonel Kawilarang menginstruksikan Kahar bersama Mursito segera menemui pasukan gerilya dan memberikan pengertian pada mereka bahwa peleburan pasukan gerilya dilakukan secara perorangan apabila memenuhi syarat untuk masuk TNI. Namun tawaran ini ditolak oleh pasukan gerilya Sulsel. Mereka meminta penggabungan secara berkelompok dengan menunjuk Kahar Muzakkar sebagai komandan. Tentu saja hal ini ditolak oleh Kawilarang. Perpecahan pun terjadi. Kahar termasuk dalam kubu yang mendukung pasukan gerilya Sulawesi Selatan. Secara resmi dia meletakkan tanda pangkat Letnan Kolonel di depan Kawilarang pada 5 Juli 1950 dan memilih bergabung dengan pasukan gerilya. Penolakan Kawilarang tentang kesatuan gerilya Sulawesi Selatan masuk Angkatan Perang Republik Indonesia dan menjadi Brigadir Hasanuddin memantik kekecewaan mendalam bagi Kahar. Penolakan itu membuatnya merasa gagal mengembalikan harga dirinya sebagai seorang Bugis Makassar. Kahar berikut KGSS lalu memutuskan bergabung dengan gerakan DITII Kartosuwiryo pada 20 Agustus 1952. Pada 7 Agustus 1953, Kahar memproklamirkan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Kahar sendiri diangkat menjadi Panglima Divisi 4 TII. Sehingga pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1950, Kahar adalah patriot pembela bangsa. Namun setelah tahun 1952, dia menjadi pemberontak. Memang ada jasa Kahar untuk bangsa ini, namun itu semua terhapus karena pemberontakannya terhadap negara Republik Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama tahu. Nantikan video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.